Udah di setel? Sudah. Oke. Yuk, kasih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong biar semangat. Umurnya berapa? Umur saya 57 Pak Haji. 57? 57. Ya udah kadaluarsa. Kirain umurnya 37 tahun. Kayak Ulan Lusumi. 57, jadi lahir tahun 67. 67. Ya. Yuk, Bapak melaktekin ilmu RDI apa? Bapak melaktekin ilmu RDI apa? Hajatnya terkabul. Sini Pak, ada ke sini. Nah, sip. Sini. Oh, sip. Badannya tegak lurus. Nah, masih ngaceng kan? Masih. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada Allah dan juga kepada Pak Haji atas pemberian pencerahannya ilmunya kepada masyarakat, sehingga saya ketika menyimak YouTube Pak Haji dari teman, alhamdulillah kita jalankan sebelum ke sini, alhamdulillah ya ada hikmahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Haji hikmahnya. Kemudian apa yang kita laksanakan, yaitu yang pertama itu ketika kita melihat YouTube kita jalankan, ada kebetulan saya punya itu Pak Haji punya apa kambing untuk korban, cuma waktu itu ada sisa 2. Kebetulan saya mudah-mudahan ini hikmah dari Pak Haji saya jalankan, mudah-mudahan dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan mandi jam 00, saya jalankan sholat tahajud dan sholat hajat. Baru 2 malam waktu itu ada reaksi, kemudian ada yang nanyakan punya kambing Pak punya, ya itu akhirnya setelah itu dia nggak menawar, Padu. Ya udah nanti saya itu waktu itu pas ngobrol hari Senin, rencana dia ya udah nanti hari Jumat untuk dipotongnya gitu. Setelah hari Jumat saya waktu hari Sabtunya aja Pak Lebay gitu. Setelah hari Sabtu kemudian berapa Pak Lebay? Ya udah lihat dulu kambingnya. Ternyata setelah dilihat berapa Pak Lebay? Sekian, 3.500.000 ya, umumnya paling berapalah itu 3.200.000 atau 3.300.000. Saya minta 3.500.000. Saya jalankan pencerahan Pak Haji itu sempak yang apa yang dibalik itu pagi direndam, kemudian sebelum saya mandi dimasukkan ke botol aqua, bawa ke kandang, saya acurut-acurutkan itu manut katut nurut pembelinya, jangan rewel, jangan apa, sepengucap-sepengucapnya saya nerima gitu. Ketika itu pas itu setelah dibawa ke rumahnya bayar Pak Haji, alhamdulillah 3.500.000, enggak menawar, enggak apa. Biasanya orang seperti Ekah atau korban biasanya saling tawar menawar, biasanya gitu itu. Alhamdulillah kita jalankan enggak ada respon seperti itu, nurut dilalahnya itu. Nah kemudian yang kedua, maaf saya ngomong ini agak terlalu ini karena masih ada sisa-sisa itu ya, sisa-sisa penyakit lah istilahnya gitunya. Jadi saya itu mempunyai kendala Bapak Ibu. Kendala itu apa? Saya melalui terapi ke dokter, terapi ketika cek jantung, terapi jantung sama penyumbatan, 3 bulan kita berjalan. Ketika melihat Pak Haji pencerahannya, saya jalankan, melihat YouTube-nya itu ada yang gini, saya laksanakan, tetapi tidak melaksanakan mandi jam 00, cuma sholat tahajud,
sedekah anak yatim kita paksakan, walaupun sedekah subuh, walaupun sama itu aja penjaga pintu ya, kebetulan kalau subuh kan yang ada penjaga pintu, saya kasihkan sambil lewat sambil jalan-jalan, istilahnya 20.000, 25.000 setiap pagi saya itu sedekah Jumatnya saya sisipkan sampai hasil daripada penjualan kambing terus terang aja untuk kita ekstrimkan sodakokan itu sambil berjalan. Tetapi alhamdulillah dengan celana dalam pun centong yang saya sering di ke perut dengan izin Allah, ridho Allah, doa amin anak-anak yatim bimbingan asuhan Pak Haji Dwi Suyanto dijabah oleh Allah, kabul, sembuh ya Allah, sembuh. Alhamdulillah sampai sekarang Ibu, sebelum saya melaksanakan itu sering kita berobat ke dokter lagi, walaupun nggak terapi ke rumah sakit, tapi minggu ke dokter, habis obat kambuh lagi. Ketika kita menjalankan ini alhamdulillah diijabah, walaupun ini adalah kersana Allah, mungkin karena kita sugestina yakin hanya inilah sebagai penghantar, tapi yang mengijazahi adalah Allah. Tetapi sugesti kita benar-benar yakin. Nah, karena apa? Kita yakinkan saya ini, walaupun kita ke dokter, kasih obat, belum ada reaksinya, itulah sama juga karena kita belum yakin. Tetapi kalau kita menjalankan keyakinan hati kita, insya Allah kita pun yakin. Nah, makanya sekarang alhamdulillah Pak Haji, kita enggak begitu kayak yang sudah-sudah, agak mending lah istilahnya gitu. Udah sambil kita berjalan udah agak mending, enggak begitu ini pisan. Dan centong pun kita laksanakan centong, kebetulan habis mandi kita keratakan di bahasa awas dikerutukan atau di dapur. Was itu teh istri saya nggak tahu, saya lagi itu centong sama centong, sembuh. Saya menurut istri saya kira berit, saya kira tikus, sampai kaget, sampai yo lagi apa Pak gitu ya, enggak, akhirnya itu langsung ngumpetin lagi barangkali gitu. Itu centong saya laksanakan seperti itu Bu, baik centong, mandi itu mandi celana dalam di rendam sama itu yang buat itu pandan 9 hari 9 lenjer 9 lembar. Ya 9 lembar. Bukan 9 hari. Biasa orang kalau udah kadaluarsa ngomongnya agak itu ucapnya salah-salah. 9 lembar. 9 lembar Pak Haji ya. Kalau 9 hari bener ucapan saya, umurnya udah kadaluarsa. Sampai 9 hari Pak Haji, sampai 9 lembar sampai 9 hari itu ketika udah direndam, taruh lagi, paginya mandi lagi itu sampai 9 hari. Dan alhamdulillah sampai saya ketemahan ke sini. Sebenarnya saya ke sini Pak Haji dari bulan-bulan kemarin. Saya melihat itu Pak Haji itu akhir-akhir September Pak Haji, nggak sempat. Lagi-lagi udah niat mau ke sini, Palepe ada yang meninggal, kita mimpin tahlil, ya Allah kita nggak bisa ke Pak Haji. Saya paksakan, saya sempatkan ke sini sampai kemarin hujan-hujan lah, lillahi ta'ala kita kalau nggak dipaksakan kita nggak sampai ke sini. Itu seperti itu Pak Haji yang saya jalankan. Jadi Bapak meraktekin ilmu RDAY, hajatnya terkabul, 1 mandi pakai pandan Dan sama celana dalam satukan. Jadi celana dalam sama pandan jadi satukan. Harusnya yang benar lebih manjur lagi pakai centong dicemplungin ke dalam ember itu. Gitu, namanya Pak. Mandi cendol. Ini saya centongnya Pak Haji barangkali ini. Ya, bagus. Senjatanya bedil. Gimana Pak Haji itu? Bagus, tapi bau itu kok. Kan kata Pak Haji didulitin gitu. Nih, ya. Jadi tambah manjur Pak Haji. Ya. Amin. Jadi centong masukin ke ember, celana dalam bekas pakai yang mandi semalam masukin ke ember,
sama pandan 9 lembar masukin ke ember. Nah buat mandi sambil ngucap hajatnya apa. Iya ya. Gitu. Dan itu Pak Haji, satu lagi, istri saya juga terkena emah sama ya sering itu. Anak saya pun ada kendala kayak jantung sama emak. Dicentongin, pakai centong yang itu manjur. Ya, bahkan menantu saya pun kalau berangkat ke kantor aja sering ngeluh karena apa, kemarin habis disedot ini paru-parunya, cairan paru-paru. Berarti Bapak keluarga penyakitan dong? Iya Pak, sisa keluarga. Makanya saya pengen melaksanakan pencerahan Pak Haji. Iya. Iya. Keluarga. Solusinya seperti apa Pak Haji, barangkali kita Ya, bisa. gampang. Buat ibu dan bapak paksain kalau kita keluarga penyakitan, maksudnya ya mantu sakit, anak sakit, suami sakit, istri sakit, kuncinya satu, sedekah subuhnya jangan bolong. Kalau punya duit, paksain sedekahnya ke anak yatim kurung. Kalau nggak punya duit, paksain sedekah ke burung. Paksain sedekahnya ke semut. Paksain sedekahnya ke kucing. Kalau nggak punya duit. Tapi kalau punya duit, paksain bisa sedekah ke anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Tapi saya nggak punya duit Pak Haji. Ya udah, bekas nasi yang tadi malam sedikit nggak habis dijemur, kasih ke burung. Atau beli gula pasir, atau kita punya gula pasir sesendok kasih ke semut. Atau kasih ke kucing. Paksain pokok sedekah subuh jangan bolong. Kedua, bisa nggak bisa, mau nggak mau, paksain sedekah Jumat barokah jangan sampai bolong. Kita kadang suka bergaya, pakai mobil keren, kacamata, tapi sedekah Jumat barokahnya bolong. Janganlah. Ntar kalau udah diambil nikmatnya baru kita nyesel. Janganlah. Paksain sedekah Jumat barokah jangan bolong. Karena sedekah Jumat barokah itu seperti sedekah di bulan Ramadan. Jadi bapak dan ibu nanti ketemu bulan Ramadannya kan nanti di bulan Maret. Nah, lama. Kenapa nggak setiap hari Jumat paksain sedekah? Nggak ada kata lupa. Kalau lupa dirapel. Nih sedekahnya dirapel. Nanti lihat Bu penghasilannya. Wow, luar biasa. Ketiga, paksain bapak dan ibu. Bisa nggak bisa, mau nggak mau, harus namanya sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Alat kelamin boleh bolong, tapi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Kita alasannya ya lupa, nggak boleh. Paksain sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang ninggalin sholat ba'diyah qobliyah biasanya punya motor, tapi motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya suami, suami cicilan. Ada suami tapi bikin pegel hati. Ya kan? Nah, buru-buru dia tukar tambah sama bandot. Di bawah ada bandot tuh, masih ada 3 ekor lagi bagus-bagus. Janganlah, kalau bisa sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, walaupun kita sekarang masih nyicil motor, bulan depan kita udah pasti nggak nyicil. Minimal tahun depan kita udah nggak nyicil. Begitu juga kalau kita punya mobil cicilan. Kalau kita sholat ba'diyah qobliyahnya dari sekarang nggak bolong, minimal bulan depan udah nggak nyicil mobil lagi. Minimal, maksimal tahun depan kita udah nggak nyicil motor lagi. Begitu juga rumah. Begitu juga kita punya pasangan hidup, punya suami yang kadang pegel hati. Bulan depan udah nggak bikin pegel hati, tahun depan kita udah ganti baru. Kok saya? Nggak apa-apa lah. Daripada kita pegel hati Bu, akhirnya bawa penyakit. Ya kan? Ya mendingan tukar tambah ya. Bandot enak bandot ya. Nah jadi bapak paksain
Kalau mau punya keluarga nggak penyakitan, tadi sedekah subuh jangan bolong. Setiap hari Jumat barokah harus lebih gede daripada sedekah subuh. Sama sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Paksain Pak, bisa gak sholat ba'diyah qobliyah ibu dan bapak nggak bolong? Bisa. Bisa ya, walaupun ditelatenin doang. Dulu lah, sebelum subuh, sebelum duhur, abis duhur, sebelum asar, paksain. Dulu kan nggak pernah, sekarang paksain. Biar apa kalau orang tanya, nggak usah dijawab. Tak, kalau dijawab dia bilang, masa cicilan motor kan udah 3 tahun. Nah nanti bisa nggak sampai 3 tahun, paling umur 6 bulan, paling lama setahun udah lunas. Begitu juga rumah, begitu juga mobil. Nah kan saya udah cerita kemarin, saya makan di rumah makan di Ciawi, Simpang Rawi. Nah tamu saya yang dulu 2017, 2018, 2019 itu dia kalau datang ke sini naik motor. Ada 17 orang. Kenapa pada naik Pajero Sport Dakar terbaru semuanya? Dia mau besuk ke saya. Pas saya pengen makan ke situ habis dari rumah sakit. Ketemu, akhirnya kita ngobrol. Saya tanya, kuncinya apa? Kok kamu bisa punya Pajero? Kan dulu pada datang naik motor. Saya meraktekin ilmu RDAY Pak Haji yang 3. Sedekah subuh saya nggak pernah bolong, minimal 100.000 ke anak yatim kurung. 2, saya sedekah hari Jumat barokah 1 juta. Dan yang ketiga, saya sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong. Jadi saya punya Pajero Sport Dakar ini, saya tidak ikut usaha multi level marketing, enggak. Saya punya harganya nggak murah Pak Haji, 700 sampai 800 juta termasuk aksesorisnya. Nah, mau saya, Bapak yang hadir di sini minimal di 2025, di 2026 ini yang hadir mobilnya pada minimal Pajero. Amin. Amin. Udah nggak pakai mobil Avanza, Xenia. Mau 2025 pengen 2024 bisa aja. Bisa, tapi disesuaikan dulu mukanya ibu. Mukanya ibu kan kayak mobil Karimun. Saya kesini pakai motor Pak Haji, kesini lagi nanti pakai Pajero. Pajero. Amin. Tapi kita Pajero RDAI nggak kepake, itu kan nggak kepake, ada 3. Kita pakai Alfa. Nah mau saya, yang pasien 2017, 2018, 2019 aja, sekarang yang tadinya datang naik motor jauh-jauh tuh, sekarang udah pada pakai Pajero Sport Dakar terbaru. Masa dia bisa, bapak dan ibu nggak bisa? Nah paksain yang 3. Kalau punya uang minimal 100.000 sedekahnya ke anak yatim kurung. Kenapa mesti anak yatim kurung Pak Haji? Minimal seperti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ditinggal ayahnya meninggal, dia masih dalam perut ibunya. Nah cari dulu aja, nggak ada. Ya udah numpang aja punya RDAY. Ini RDAY kan ada anak yatim kurung, pakai aja numpang. Nah setiap Jumat paksain sedekahnya 10 kali lipat dari hari biasa. Kalau hari biasa 100, berarti setiap Jumat barokah sedekahnya 1 juta gitu. Kok lebih gede Pak Haji? Kan seperti sedekah di bulan Ramadan kalau hari Jumat. Nah terakhir nih agak berat, sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong, paksain. Pak Haji, ada gak pamungkasnya yang lebih cepat lagi? Nah, sebelum azan, ibu udah duduk di sajadah pakai mukena. Nah, bapak sebelum azan udah duduk di masjid. Bisa gak? Kita kan azan lari-lari ke tempat wudhu. Ngerinya kepleset. Sayang kan? Udah, paksain. Nah, Pak Haji, kalau lebih cepat lagi ngerucut, bisa gak? Bangunnya sebelum ayam berkokok. Saya maunya lebih runcing Pak Haji. Ya harus bangunnya jam 00. Senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Lihat percepatannya. Dan contohnya udah banyak. Coba dulu aja. Yang gratisan lah. Kalau pakai itu kan beban. Nah
Bapak bisa gak sedekah subuhnya jangan bolong, biar nanti dari Cirebon ke sini naik Pajero. Amin. Amin. Gitu. Ya, Nanti ya. Bapak taruh di kabin belakang. Namanya Mitsubishi Triton. Jadi Bapak sedekah subuh jangan bolong. Iya, Pak Haji. Sedekah Jumat barokah, hari Jumat barokah jangan bolong. Dan sholat ba'diyah qobliyahnya jangan bolong. Malah kalau bisa Bapak sebelum azan udah duduk di masjid sebelum azan. Paksain. Ini beda Pak. Luar biasa. Nah maunya saya seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup, Pak Haji. Cukup ya, tepuk tangan dong dari Cirebon. Ada lagi yang mau testimoni? Sebelum ini doa saya mudah-mudahan Pak Haji panjang uswahnya. Amin. Ya, amin. Bapak juga ya? Amin, amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada yang mau testimoni lagi? Ada gak? Nggak ada. Ayo maju. Maju. Bapak udah meraktekin ilmu RDI pakai celana dalam dibalik belum? Bapak dari Cirebon. Setiap hari pasti Dibalik. Ini sekarang dibalik gak? Mana coba lihat. lu wajib banyak perempuan. Ya ya. Balik wajib. Dibalik. Bener. Benar. Oh iya. Tapi alat kelaminnya nggak ketekuk kan? Oh iya iya. Diberesin Pak Haji. Ya, Ibu madep sana Bu, madep Bapak yang pakai celana dalam dibalik. Nah. Sini, sini. Ya, apa Bu testimoninya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nama saya Baju Seperti. ya, Temennya kacian Pak. ya. Saya kan ngekoskan rumah Pak. Tapi itu kosong. Ibu madep sana ngelihatnya, jangan lihat saya. Kalau Ibu lihat saya yang ada alat kelamin saya berdiri. Madep sana Bu, Terus saya coba lihat kamera. saya nyuci, saya rendamkan celana dalam, terus saya sawir-sawir di dalam kamar, sama di apa itu? Celana dalamnya dibalik, apa celana dalamnya direndam? Dibalik terus direndam Pak, sudah dipakai terus saya direndam. Habis Emang bisa dibalik sama direndam? lepas dulu Pak. Gimana bentuknya itu kalau dibalik direndam? Berarti celana dalamnya oblak. Habis itu tak buat apa? Gosok-gosok itu lah Pak, lemari. Gosok-gosok pintu. lemari. Iya kan. Yang di kamarnya itu kan ada lemari, ada meja. Ya, Terus habis itu kok langsung banyak yang tanya. ya, Sekarang udah penuh, alhamdulillah Pak. ya. Terus kedua, saya kan ikut arisan. Arisan. Ya, arisan itu tiap satu. Jadi yang terkabul hajat Ibu apa? Ya itu tadi kos-kosan itu sekarang udah penuh. Kos-kosan tuh udah penuh, tadinya kosong. Ya. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Ibu mempraktekkan ilmu RDI apa? Kos-kosannya kok bisa penuh? Saya tiap malam Deketin mic-nya. mandi malam, Mandi malam, terus baca Al-Quran. telanjang bulat gak mandinya? Oh, iya Pak. Hah? Enggak telanjang ya Pak. Telanjang. Oh iya. Enggak telanjang ya Pak. Iya, iya, iya. Terus mempraktekkan ilmu RDI apa lagi? Terus saya baca Al-Quran Baca Quran 12 juz bertahap Pak. 12 juz bertahap. Hari selesainya Terus, jam 6. terus Senyum 41 kali. senyum 41 kali. Ya. Terus tahajud. Tahajud, Ya. Hajat, salat hajat. sholat hajat, Ya. Terus sama itu Pak. Arisan itu arisan. saya ikut arisan. Ikut arisan. Terus bulan mempraktekkan ilmu RDI apa ikut arisan? saya colek Pak. Ah, apa yang dicolek? Yang dicolek apanya? Itunya Pak. Hah? Memeknya. Tepuk tangan. Sarawaskan di Gimana nyoleknya Bu? Kalau boleh tahu, bapak-bapak pengen tahu gimana nyoleknya? Gimana nyoleknya? sarawaskan di sekitar. Ya. Saya bilang alhamdulillah. Deketin mic-nya, deketin mic-nya. Nyoleknya gimana nyoleknya? Sambil ngomongnya gimana? Nyolek apa terus ditempelin kemana? Gini aja Pak. Sambil ngomong apa? Alhamdulillah atas ridho Allah Subhanahu wa taala karena anak yatim di kandang mayat pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto. Saya arisan sudah 30 bulan nggak nerima. Pasti nanti saya nerima. Pasti saya mau nerima.
Terus saya langsung berangkat. Saya biasanya berangkatnya telat, Pak. Iya. Saya masih sore itu sudah berangkat. Terus diundi itu, Deketin Nike. diundi itu anak-anak itu terus kan sambil guyonan gitu loh, Pak. Iya. Set. Buat jam sah, bilang gitu. Terus, Disebut nama ibu. iya, namanya suami saya kan panggilannya di rumah nama suami saya, Pak. Terus habis itu terus saya bilang orang-orang, loh Bu Haji tadi biasanya datangnya terlambat loh, tadi kok masih sore udah datang. Iya tadi tak suwuk, aku bilang gitu. Iya. Terus ketawa semua. Ya, itu aja tuh sama itu Pak, saya punya hajat. Ya, Kan anak saya kan meninggal kecelakaan jatuh dari buah masjid. ya. Terus nyampe 1000 harinya. Terus itu kan saya datangkan ibu-ibu pengajian itu habis maghrib kan. Habis maghrib itu hujan, Pak. Saya bingung hujan, orang 100 lebih orang yang datangkan. Terus saya ingat Pak Haji ngomong kalau apa ada cara hajat apa enggak usah hujan, enggak usah ngeluh kan bilang gitu Pak. Ya. Terus gitu terus saya ingat. Deketin Nike. Saya ingat itu terus saya ngambil celana dalam yang sudah saya pakai itu tak rendam terus tak bawa ke atas. Seorang orang yang di dapur itu ngapain Mi ke atas? Ada perlu aku bilang gitu. Nanti jatuh loh enggak. Hati-hati kok aku bilang gitu. Saya turun tambah terus Pak. Loh, kok enggak manjur ya aku bilang gitu. Terus ada tamu satu. Ya apa Bu Haji kok tambah hujan gini? Enggak apa-apa nanti pasti terang kok aku bilang gitu. Enggak tanya alhamdulillah terang. Terang, tepuk tangan dong, luar biasa. Ibu ke atas jadi bawa apa tuh? Celana dalam tak taruh di ember. Cadar yang bawa cadar ibu. Tak rendam. Direndam, Terus tak sawir-sawirkan di atas. sawir di atas. Iya. Terus malah deres dulu ya. Iya. Saya kecewa loh. Kok tambah terus ya? Iya, saking bacinnya tuh Bu. Jadi deres dulu. Ya itu tuh ada tamu satu udah datang. Ya apa masih kok tambah hujan terus gini? Enggak terang kok pasti. Nanti pasti terang. Oh iya. Alhamdulillah. Orang enggak terus gitu Pak, orang 100 lebih ya bingung. Ya. Terus meraktekin ilmu RDI apa lagi? Itu aja Pak kecil-kecilan. Wow, tepuk tangan dong, luar biasa. Saya maunya yang itu Pak, yang saya mandi malam. Apa? Maunya kalau bisa itu yang terakhir itu yang saya jalani mandi malam terus surat tahajud, baca Al-Quran itu loh Pak. Oh belum bisa. Gampang Bu. Yang bikin hajat kita lemot dan super lemot karena dua kita melanggar. Satu, kita takut jatuh tempo, takut besok duit nggak ada lagi, sehingga sedekah kita direm. Biasanya kan kita sedekah subuh, nggak sedekah subuh karena takut duitnya nggak ada Sedekah besok. subuh itu tiap subuh kan Pak? Iya. Itu kadang saya lupa Pak. Ya makanya supaya nggak lupa, ibu tidurnya pakai celana dalam ikat di kepala. Biasanya kan habis sholat subuh saya langsung masuk. Ya, bed. ya. Itu lupa. Nah makanya ibu ikat celana dalamnya di kepala biar nggak lupa sedekah subuh. Saya sudah makan kucing tuh Pak. Banyak yang kucing saya. Ya boleh. Terus sama semut. Kalau Ya paling manjur sedekahnya ke anak yatim kurung, paling manjur. Ya minimal 100.000. Nah yang kurang kemarin saya sudah hijab. Ya. Kedua, paksain bapak dan ibu kadang suka takut besok nggak ada uang masuk lagi, sehingga sedekah Jumat barokahnya dia nggak kerjain. Nggak boleh. Mau ada uang masuk nggak ada uang masuk ya sedekah, jangan bolong. Gitu. Kalau lupa itu bagaimana Pak? Kalau lupa, ibu telanjang bulat di perapatan. Nanti dibayar kontan sama Allah. Saya kan lupa lagi. Jadi lampu nanti hijau terus, nggak bakal merah-merah. Karena kan ibu ada di tiangnya. Jadi nggak boleh bolong sedekah Jumat barokah. Kalau bolong ya dirapel. Jangan sampai bolong. Nah terakhir, paksain sholat badiah qobliyah dari subuh sampai isya jangan bolong. Pak saya minta centang Pak. Boleh, nanti dikasih centong. 4 kali Pak. Boleh. Nanti kasih Pak ya. Ya, jadi paksain. Kalau nanti ada centang saya besok pulang Pak. Ya, hari ini aja saya pulangin pakai truk tronton. Ini ada truk tronton. Hah? Diantar Bapak aja. Ada truk tronton hari ini kosong. Kayaknya muat ibu doang deh. Sama bandot. Oh saya sudah foto-foto sama Bapak gitu kok. Ya, foto. Ya saya dialogin sama Bapak, alisnya enggak ada itu loh. Oh iya. Sekarang alisnya ada. Alisnya Kok, ada. kok sekarang udah ada? Kemarin nggak ada. Nah, waktu itu saya enggak mandi Kak.
sholat tahajud. Oh iya nggak mandi. Nggak mandi, nggak Iya apa. iya iya iya. Sekarang mandi ya? Iya Pak. Oh iya, iya. Jadi Bapak dan Ibu paksain gimana caranya biar hajatnya terkabul pakai ilmu kearifan lokal. Kan kita udah kasih tahu sama Bapak dan Ibu. Bisa gak pakai ilmu RDAI Pamungkas? Gimana cara ilmu RDAI Pamungkas? Ibu, Bapak, ini celananya nih, puringnya dibolongin puringnya. Ini puring kan namanya? Kantong. Nah, ini puringnya dibolongin. Kalau sana cewek nggak ada Ya, kantongnya Pak. nggak ada kantongnya. Ya minimal ibu buka dulu celana panjangnya. Dibuka celana panjangnya ya. Nah, nanti ibu jangan pakai celana dalam. Nah, nanti diremes. Nanti buat salaman di tempat arisan kalau ibu-ibu. Nanti kalau narik buat saya ya. Nanti kalau narik buat saya ya. Nanti kalau narik buat saya ya. Kalau narik buat saya ya. Nanti walaupun ibu udah narik arisan, temennya dikocok keluar. Nanti dia deketin ibu. Bu, mau pakai gak bu? Nih saya narik dapat. Nah ibu ambil. Besok arisan lagi, begitu lagi. Saya langsung Pak narik RDAI. Hah? Memang langsung saya narik, nggak dikasih sama orang yang narik enggak. Iya. Saya nomor saya yang Ya, nomor saya. ndak lah, ndak utang. Narik terus. Nanti harus ada kata-kata nggak balikin ya, nggak minta balik ya, nggak minta balik. Manjur. Saran saya sini ilmu RDAY, coba kita pakai malam ini selama 99 hari aja. Jadi Bapak nanti pulang salaman sama siapapun sambil ngomongnya kasih saya modal, kasih saya modal, kasih saya modal, kasih saya modal. Tapi jangan buat salaman sama saya. Ayo Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ya jangan loh, masa ilmunya RDAY dipraktekin ke saya, senjata makan tuan. Jangan ya. Mendingan Bapak praktekin hari ini, turun semua ke toilet gantian. Nanti di kantin minjem gunting, digunting itu remes-remes alat kelaminnya. Bapak paksain buat salaman ke ibu-ibu. Bawa kan, bawa duit kan, pasti nanti di store, pasti itu Pak. Kalau ada kucing banyak itu bagaimana Mas? Saya tuh kucing tetangga itu datang ke rumah, tak kasih. Maunya ibu gimana? Ya enggak tahu Pak, saya tanya Bapak. Dikasih makan bu, ibu beli makanan kucing. Tapi anaknya Ada makanan kucing apa tuh nama itu yang yang 5 kilo tuh ya. Kasih nih, mau kasih. lagi kasih itu. Hah? Tak kasih makan beli jadi itu loh. Ya, Hari, ya. mau lagi. Kucingnya tuh menyek itu loh. Kasih nasi enggak mau, maunya ikan aja. Ya udah, ibu turutin kucing. Saya aja nurutin ibu. Anaknya kucing itu 4 dibawa ke tempat saya Pak. Itu kan jijik kucing. Ya. Jijik sama kucing, enggak berani. Iya. Kalau lelah itu saya teriak-teriak manggil suami saya. Ya udah. Ya udah, praktekin bu, manjur. Ya, sama semut itu saya kasih. Boleh. Tiap hari. Boleh. Centangnya kasih bibit Pak. Boleh. Kasih bibit. Boleh. Centangnya. Ya. Ada lagi? Sudah. Sip, tepuk tangan dong, luar biasa. Yo, Bapak apa, Bapak? Kasih bibit Pak. Buat centangnya. Iya, ibu duduk dulu aja. Ya, di sono kasih ke sono. Yo, ibu apa, ibu? Bapak apa, Bapak? Bapak apa? Bapak nggak ada. Nggak ada. Ya udah, ibu. Masih testimoni. Hah? Emang ada yang testimoni? Nggak ada. Ya udah, nanya aja, nanya. Ada yang mau testimoni? Ada. Ya udah, ayo sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. madep sana. Nama, Nama Juwita. ya, testimoninya apa? Praktekin ilmu RDAY apa? Hajatnya terkabul. Kemarin kan Pak, saya praktekin Tuhan. Sini. Madepnya ke sana mukanya. Sini. Jangan malu-malu. Sini. Emang ibu kita bikin malu situ. Dah. Saya praktekkan yang ATM saya kempit Pak Haji.
Apa yang dikempit? ATM. ATM-nya dikempit, kempitnya di. Nih contoh nih ATM saya nih. Nih. Ntar saldonya pindah ke alat kelamin. Nih, jadi contohnya dikempit ya Bu ya. Ya. Nih saya kasih rekening saya yang prioritas nih. Ntar bisa berubah nggak prioritas. Jadi ini dikempit. Ya, saya kempit. Dikempit. Saya kempit. Hmm. ATM yang sudah lama tidak terpakai. Oke. Bu, emang muat nih ukuran alat kelamin ibu segini ini? Muat. Muat? Ya. Wow, tepuk tangan dong. Kalau ukuran segini oblah. Berapa anaknya Bu? Ya. Anak ibu berapa? 4. 4. Oh ya sesuai lah. 4. Kirain anaknya 1. Oh anaknya 4. Terus Pak Haji, saya kempit itu selesai sholat. Deketin mic-nya Bu. Sholat subuh. Deketin mic-nya. Jadi sekitar jam 8 itu saya cek di Berling. Dicek di BRI Link. Ya, main-main saya kan. Main-main. Ya, bilang bagaimana mau masuk uang ini? Nah, sudah lama kan, sudah lama tidak terpakai, sudah bertahun itu ATM-nya sudah tidak terpakai. Sekalinya dicek, ada saldonya 750. Wow, tepuk tangan. Bapak mau saldo 750 gak Bapak? Kumpulin ATM-nya. Mumpung ada mesin ATM. Ayo kumpulin, ini mumpung ada mesinnya. Oh iya. Terus Pak Haji yang kedua, Ini up to date loh mesinnya loh. Pak Haji yang kedua ya. Nitip. Ayo kumpulin dah. Kolek. Cuman dikempit doang tuh Bu ATM-nya kalau mau tidur. Ya. Wow. Ya sampai berbusa lah. Tidak lama Pak Haji. Error. Gimana error? Ada saldonya. Yang penting saldonya Bu, error nggak masalah. Yang penting ada saldonya pas buat belanja, nggak bisa dipakai. Tapi kan gampang kalau error masukin lagi ke ATM-nya lagi. Sampai ATM-nya muntah ya. Enak. Terus testimoni yang kedua. Ya, yang kedua, begitu lagi ceritanya itu Pak Haji. Ini kan saya pakai Brimo. Pakai Brimo. Ya, pakai Brimo. Terus jam 7 itu saya main lagi colekin. Apa yang dicolek? Saya colek. Colek. Ya. Alat kelamin ibu dicolek. Ya. Habis dicolek terus? Saya colekin HP saya kan pakai Brimo. Jadi saya bilang masuk rekening uang. Jam 10 itu pas jam 10 telepon suami saya, ada masuk uang itu 10 juta. Wow. Bapak minta HP-nya Pak, kumpulin. Ayo. Bu, tuh HP-nya Bu. Iya. Aduh, gila ya. Alat kelaminnya manjur banget ya. Wow. Cari kalau bisa Bapak istrinya alat kelaminnya difungsiin. Ini aja bisa, masa alat kelamin istri kita nggak bisa. Kalau sampai nggak berfungsi, bawa alat kelamin istri kita ke tukang servis. Aduh, ya ampun. Pak Haji, saya nekat datang ke sini. Oh nekat, tinggalnya di mana? Sulawesi. Ya. Wow. Sendiri ke sini. Sendiri. Nah, Wow. mau ketemu Pak Haji. Mau ketemu saya. Ya. Sama anak-anak yatim. Ya. Jadi gini Pak Bu, kalau hajat Bapak dan Ibu lemot, saya nggak tahu penyebabnya apa. Pastilah yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Coba difungsiin, colek alat kelaminnya Bapak atau Ibu, colek di mulutnya Ibu atau Bapak. Punya mobil,
punya ruko, punya kantor, punya perusahaan sendiri, apa aja hajatnya, utang lunas, begitu. Kalau tadi di Brimo, pastilah di HP-nya. Coba praktekin. Ini ilmu kearifan lokal. Jadi zaman dulu, sekian puluh tahun yang lalu atau berapa ratus tahun yang lalu, zaman kita kecil, waktu di kampung, itu kalau kita mau masuk ke hutan, biar kita pulangnya selamat, itu diremes alat kelamin kita, taruh di muka kita, selamat. Herannya kita di dalam hutan nggak akan ketemu yang goib, kuntilanak, nggak mungkin. Kalaupun kita ketemu binatang buas nggak akan lihat kita. Nah, kenapa nggak itu kita praktekin gitu loh, Bu? Sementara kan hari ini kita nggak akan masuk hutan, tapi kita akan masuk ke perusahaan. Kenapa nggak kita colek alat kelamin kita, taruh di muka kita? Yang ketemu kita nurut, manut, katut, dan pasti ngasih ke saya. Begitu. Praktek. Herani kita nawarin produk apa aja laku. Nah, kalau bapak dan ibu mau naik gaji, naik pangkat, naik jabatan, gitu juga. Pimpinan saya nyekolahin saya, pimpinan saya mempercayai kita. Itu aja ilmu kearifan lokal. Nanti kalau bapak dan ibu memang udah punya jabatan, punya posisi, dan punya uang, ya pastilah kita sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong, sedekah ekstrimnya jangan bolong, sedekah senilai makanan favorit kita kali jumlah anak yatim kali 12. Tapi kan diawali dengan yang gratisan dulu. Bisa? Buktinya apa? Ini ibu udah meraktekin. Gitu. Apa dia colek kuping? Enggak tuh, yang dicolek lubang bawah, bukan lubang kuping. Itu. Terus apalagi Bu meraktekin selain meraktekin itu? Yang ketiga, saya kan banyak tumbuh-tumbuh di badan saya merah-merah. Merah-merah? Iya. Mana? Kasih lihat bapak-bapak. Merah. Sudah hilang. Oh, udah hilang. Kok bisa hilang? Diapakan? Pakai centong. Oh, gimana meraktekinnya? Ya, main-main juga begini. Sembuh. Deketin mic ya, deketin mic. Gimana? Sembuh. Sembuh. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Wow. Berarti buat ibu-ibu yang alat kelaminnya merah-merah bisa juga dong dicentongin. Ya. Wow, luar biasa. Ada lagi satu lagi apa? Pertanyaan. Oh, pertanyaan. Apa pertanyaannya? Pak Haji, saya kan ada usaha Usahanya apa? jual campuran. Apa? Jual campuran. Jual campuran. Apa tuh kalau campur? Apa? Sembako. Kayak campuran. Bagaimana caranya supaya Pertanyaannya? ya supaya bisa lebih laris lebih. Ya sama seperti Roni yang kemarin testimoni. Roni dagang sembako, waktu dia datang kemari, omsetnya 20 juta per hari. Sekarang omsetnya Roni per hari 600 juta per hari. Jadi sebulan sekitar 18 miliar. Apa yang dilakukan Roni? Tiap malam dia bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain 12 juz. Atau dia sedekah subuhnya nggak bolong. Pada saat dia dulu awal mau sedekah nggak punya duit, utangnya 20 miliar, asetnya dijaminin. Apa yang disedekahin? Barang dagangan, ciki buat anak-anak yatim kurung. Ibu apa yang ibu bisa sedekahin buat sedekah subuh biar nggak bolong dulu? Nanti akhirnya ngegelinding jadi besar. Sekarang Roni omsetnya per bulan 18 miliar. Begitu juga Haji Marco. Jadi bu mesti paksain dulu ilmu RDI dijalanin. Nanti gimmick sambil jalan. Bisa? Oke. Yuk. Tepuk tangan dong. Ada lagi yang mau privat, yang mau itu? Ya Pak. Ya nanti ada, nanti dikasih ya. Ya. Yuk. Yuk. Ada gak testimoni lagi? Yuk. Sini, sebelah sini. Sebelah sini. Nggak ada CCTV, nggak ada. Kita kan. Ya. Mohon maaf, ini lebih ke pertanyaan sebenarnya.
tapi ada testimoni sedikit. Ini Pak Haji, saya ngeroki. Deketin mic-nya, nggak denger. Ada sini aja ya. Enggak. Madu sono. Ngeroki ini ya, ATM dengan uang. Saya ngerokin itu pakai ATM BCA, tapi masuknya ke Mandiri. Waktu mau berangkat ke sini, saya memang belum punya uang ya, belum punya sangu, hanya pas untuk sangu satu ini. Satu jalan, berangkat aja. Pulangnya nggak ada ongkos. Iya, mau pulangnya itu sudah nekat, saya entah nanti Allah pasti ngasih, memang gitu ya. Ternyata waktu berangkat di perjalanan melihat di ATM di Mandiri itu ada 1 juta. Gitu. Alhamdulillah. Jadi saya ngerasa. Jadi buat pulangnya aman. Aman. Wow, luar biasa. Buat Bapak dan Ibu yang bikin hajat kita cepat banget terkabul, hindari kata mudah-mudahan. Semoga harus diganti jadi kata pasti punya, pasti masuk, pasti ketemu, pasti bisa natap wajahnya, pasti gitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu mudah-mudahan ada uang masuk, mudah-mudahan ya nggak bisa lah. Pasti masuk. Jangan kalah sama anak yatim. Anak yatim aja nggak mimpi. Ini kan kemarin saya tanya anak yatim, sayang, besok kan bulan Maret ada yang mau berangkat umroh anak yatim. Saya tanya, sayang, kamu mimpi gak besok bulan Maret berangkat umroh? Nggak mimpi. Nah, kita kadang suka bermimpi. Janganlah, pasti berangkat. Begitu. Pasti lunas. Pasti ganti mobil. Kita kan enggak. Boro-boro ingat ganti mobil. Enggak lah, pasti. Gitu. Ada lagi? Iya, ini pertanyaan. Ini suami itu Suami kenapa? ternak ayam petelur. Ternak ayam petelur. Jadi yang ngawinin betinanya siapa? Awal-awalnya itu lancar, jadi telurnya itu pokoknya stabil gitu ya. Terus hasilnya itu banyak lah. Terus akhir-akhir ini semakin kesini semakin menurun sampai sekarang ini terpuruk. Untuk beli pakannya aja sudah bingung dari. Kenapa nggak colek alat kelamin? Pasti ada uangnya buat beli pakan. Pasti ada. Nanti ada. Iya. Terus ini maksudnya telurnya itu biar stabil terus banyak terus. Ya udah, telurnya stabil. Kamu periksa dulu, suami kamu masih ada telurnya gak? Udah diperiksa belum bijinya? Belum. Udah. Kapan terakhir ngeremes alat kelamin suami? Kapan terakhir? Lupa. Suaminya sendiri lupa. 2 bulan yang lalu, November yang lalu atau September yang lalu ngeremes alat kelamin suami gak? Pas mau kesini. Wah, alhamdulillah. Ya, terus ini ada lagi. Hah? Yang rebung. Apa? Rebung bambu. Ya, itu yang untuk pendidikan anak yang kurang tinggi ya. Gitu. Anak saya umurnya 19 tahun. Ini saya ingin anak saya itu tinggi karena di bawah standar gitu. Di bawah standar. Kan udah dikasih tahu kemarin. Kalau kita pengen anaknya tinggi, cucunya tinggi, dikasih makan buah sayur rebung. Gitu. Tahu rebung? Bambu yang muda disayur. Nanti dikasih makan ke anak. Sini Ji Marco. Sini. Ntar kasih makan. Nanti badannya tinggi. Bisa sampai umur 50 tahun masih bisa tinggi. Minimal alat kelaminnya panjang. Minimal. Bisa Bu, panjang. Jadi kalau Bapak pengen punya anak tinggi, cucu tinggi, paksain masak pohon itu rebung atau beli rebung. Itu tinggi-tinggi. Nggak bisa dikalahin. Ini benar ilmu RDAI zaman dulu. Coba Ibu inget-inget neneknya dulu, orang tuanya,
Kan dikasih tahu kalau mau tinggi makan pohon buah rebung dimasak, betul? Itu manjur, Pak. Daripada suruh olahraga, lari-lari, ngapain? Udah aja kasih rebung. Capek, Pak, olahraga, lari-lari, anjut-anjutan. Nggak bakal tinggi. Rebung pasti tinggi. Atau kayak pohon bambu melengkung. Wow. Dan bonusnya biasanya udah tinggi, alat kelaminnya bisa pada panjang. Terus ini kalau Rebung. musim-musiman ya. Terus misalnya waktu musim itu ngambil, dikeringkan, dipakai kreceknya itu bisa ya? Bisa. Bisa. Oke? Ya, terus ini ada lagi pertanyaan saya. Anak saya itu dulu di rumah tahfidz ya. Terus setelah selesai di rumah tahfidz, saya mungkin salah saya masukkan ke SMK. Jadi di sekolah umum. Nah, mau saya setelah dari SMK ini mau tak masukkan lagi ke pondok biar anaknya mau. Maksudnya di pondok biar. Oh, disuruh kalau orang Jawa bilang remes alat kelaminnya taruh di mukanya. Remes taruh di mukanya, atau colek alat kelamin kita taruh di minumannya. Nanti kasih minumannya, nanti nurut dia, pinter sekolahnya. Oke? Sip. Yuk, Bapak yang mau nanya, testimoni kita tutup dulu ya, karena udah banyak yang nanya. Yuk. Maaf, ini Bagus. Ya bagus. Ayo bagus. Yuk, Bapak.